Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Desi Nurul Fazar, yang mana seperti biasa di video ini yaitu waktunya review buku. Saya akan meneruskan kembali mereview buku minggu lalu yang berjudul tentang Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan, karangan dari Tsuneko Nakamura dan Hiromi Okuda. Dan supaya kalian tahu, di video sebelumnya saya sudah memaparkan resensi bab 1 pada buku Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan ini. Oleh karena itu, saya sudah cantumkan link video sebelumnya di deskripsi. Jadi, jangan lupa klik dan tonton ya. Oke, langsung saja teman-teman. Saya akan mereview bab 2 dan bab 3 dari buku ini. Yang mana untuk bab 2 itu berjudul tentang tidak menaruh harapan memungkinkan untuk melakukan hal baik. Dan bab 3 yaitu tentang daya tarik dalam hubungan manusia. Nah, perlu kita ketahui bahwa bab 2 dan bab 3 ini jika disimpulkan itu berbicara tentang mengelola hubungan dengan orang lain. Di dalam hal ini, kita tidak perlu menjadikan apa yang dilakukan orang lain itu sebagai standar bahagia bagi hidup kita. Karena setiap orang pasti tahu cara apa yang dapat membuatnya bahagia tanpa harus meniru atau dipaksa oleh orang lain sesuai kehendak mereka. Apapun yang dilakukan oleh kita, hal yang terpenting adalah itu harus berdasarkan apa yang kita sukai. Sebaliknya, jika menjadikan hidup kita itu sesuai dengan apa yang dilakukan orang lain, itu nantinya akan menjadi standar yang akan membebani diri kita dan hanya akan membuat stres bagi diri kita. Sehingga dalam hal ini kita harus menggunakan energi untuk berpikir apa yang harus dilakukan agar bisa menjalani hidup dengan menyenangkan. Karena tidak ada lingkungan yang 100% bisa memuaskan kita. Hubungan manusia itu sulit diperkirakan. Sehingga dalam hal ini jangan bersedih jika ada orang lain yang tidak ingin melakukan sesuatu hal seperti yang kita harapkan atau inginkan ya. Karena nantinya jika ini dipaksakan akan menimbulkan suatu hubungan yang saling membelenggu dan saling bergantung. Dan pada akhirnya itu akan menjadi suatu hubungan yang tidak sehat dan tidak alami. Kita sebagai manusia harus selalu berterima kasih terhadap hal sekecil apapun yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Meskipun yang dilakukan itu memang merupakan bagian dari tugas orang itu. Dan jika kita ingin dihargai orang, maka kita pun harus menghargai orang lain juga. Meski hal ini terdengar sederhana, akan tetapi ini merupakan hal yang sangat penting. Kemudian dalam buku ini dijelaskan tentang bagaimana kita bisa menjadi teman bicara atau pendengar yang baik bagi orang lain yang mau menceritakan keluh kesah mereka. Dan pastikan harus merahasiakan apa yang diceritakan orang tersebut kepada kita dan berusaha membantu jika dimintai tolong oleh orang lain. Apabila jika memang kondisi kita itu dapat memungkinkan untuk menolong orang tersebut. Dan apabila kita dihadapkan pada situasi yang tidak mengenakan atau suatu masalah, lalu kita berucapan secara kelewatan atau sudah membuat lawan bicara kita itu merasa tidak enak terhadap kita atau sampai sakit hati terhadap kita, maka kita harus berinisiatif untuk meminta maaf secepatnya sekalipun lawan bicara itu masih muda atau umurnya di bawah kita. Dan jika berhubungan dengan orang lain, baik itu dalam pertemanan, maka tak masalah jika memilih orang dekat berdasarkan selera, atau dalam arti lain, kata selera ini bermakna sepemikiran dengan kita. Kemudian, jika berbicara tentang kehidupan, tentu akan ada saja hal yang tidak menyenangkan hati, sampai berada di situasi melelahkan ya teman-teman. Jika harus merespon semua perkataan orang lain dengan pikiran yang berat. Tetapi dalam hal ini, jikalau memang kita yang punya kesalahan, cobalah untuk memperbaiki. Jika memang tidak merasa bersalah, ambillah jarak dalam hati untuk memilih berdamai atau tidak terlalu dimasukkan ke dalam hati agar tidak menjadi pikiran yang dapat mengganggu fokus kita nantinya. Jika tidak berhasil dengan cara ini, maka ambillah jarak secara fisik.
tidak perlu menghitung untung rugi dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Dan terkadang kita perlu memaksakan diri untuk menjalin hubungan dengan orang yang tidak kita inginkan. Sehingga dalam hal ini, ketika situasi mengharuskan kita untuk menjalin hubungan dengan orang tersebut, maka ambillah jarak bagi hati dan pikiran kita untuk bersikap atau bertindak dengan secukupnya saja. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait isi dari bab 2 dan bab 3 pada buku yang berjudul Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan ini. Dicukupkan sekian dari saya dan pastinya nanti kita akan bahas bab-bab berikutnya, tentunya hanya di video waktunya review buku. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak dan menonton video ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata pada saat saya berbicara. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa lagi di waktunya review buku selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.